Kenalannya sampai mana tadi? Nama saya Ahmad Marzuki, rumahnya dekat sini saja. Mata pelajaran fikih Fathul Mu'in. Kalau fikih yang sebelum ini apa? Fathul Qorib kelas 3 sekarang ya. Fathul Qorib takribnya apa? Fathul Qorib takribnya yang pinggirnya, bukan yang tengahnya. Kalau nahwunya apa? Jurumnya bukan apa? Oh, sorofnya amsilatut tasrif. Ya mungkin beda nama ya. Kalau saya dulu belajar sorof itu belajar sendiri, karena saya sekolah itu langsung yang baca kitab, jadi tidak sempat belajar sorof, tidak sempat. Sampai sekarang pun kalau baca kitab ini masih bawa juga saya yang namanya amsilatut tasrif. Kadang-kadang kan penasaran. Jadi kasusnya orang kalau sudah bisa baca kitab, malah kadang-kadang dia itu lupa, teori-teorinya lupa. Nah itu yang saya kadang masih bawa kitab-kitab seperti amsilatut tasrif itu masih saya bawa. Nah kemudian saya sambung lagi mengenai masalah dokumentasi ini ya. Nanti suatu saat mungkin sampai ada yang pengen membuka-buka pelajaran masa lalu, itu bisa dilihat. Nanti saya simpan di YouTube biar kalau pengajaran saya ada kekeliruan, ada kesalahan, ada yang mengoreksi ya, karena orang itu cara berpikirnya beda-beda, wawasannya beda-beda ya. Mungkin suatu saat sampai lebih pintar dari saya, kemudian bisa menyalahkan apa yang saya sampaikan, ya bisa saja, nanti dikritik saja. Saya siap dikritik untuk semua itu ya. Nah kemudian mengenai masalah kitab yang saya sampaikan ini, perlu diketahui bahwa ini memang kitab yang sudah populer di pesantren-pesantren, sudah tidak heran lagi. Nah kitab ini boleh dibilang sangat penting karena ini kitab yang induk, kitab yang muktabar, sudah disepakati oleh ulama-ulama untuk dijadikan sebagai bahan rujukan, bahan pegangan di dalam kita melakukan ibadah ya. Kenapa kok kita harus menggunakan kitab-kitab seperti ini? Karena kalau kita tidak mengacu kepada kitab-kitab yang muktabar, nanti suatu saat kita bisa beribadah sesuai kemauan kita sendiri, kaifiahnya bisa sakarnya kita sendiri. Misalnya ada orang kemudian sok sholat dibikin renggang dengan alasan kalau kerapatan bau, tidak sesuai dengan syariat. Ya, itu karena apa? Karena mereka memang tidak pernah memegang kitab-kitab seperti ini. Nah, ini adalah kitab yang bermadzhab Syafi'i, ya, di mana sudah menjadi satu kesepakatan para ulama, terutama di Indonesia juga. Kitab-kitab yang atau mazhab-mazhab yang boleh dijadikan pegangan kita di dalam beribadah ada 4 mazhab ya. Mazhab yang pertama itu mazhabnya Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Hambali. Nah, kenapa kok mazhab-mazhab ini dijadikan rujukan? Karena karena mazhab-mazhab ini memang sudah terbukukan dengan sempurna, sehingga menurut para ulama yang ilmunya juga sudah mumpuni, tidak seperti kita, apalagi seperti yang cuma bisa baca, mereka sudah menetapkan bahwa itu memang patut untuk dijadikan sebagai pegangan. Nah, kemudian ada juga ulama-ulama yang di luar itu, para sahabat juga. Tetapi ulama yang mensepakati jadikan 4 mazhab ini sebagai pegangan, itu tidak berani mengambil pendapat dari para sahabat.
Kenapa? Karena mazhab-mazhab mereka atau ilmu mereka tentang fikih dan sebagainya itu tidak terbukukan secara sempurna. Misalnya fikih yang mereka ketahui ataupun ilmu-ilmu mereka itu tidak ada yang utuh, Nah, itu kenapa kemudian para ulama itu mensepakati bahwa yang patut dijadikan sebagai pegangan itu adalah 4 mazhab ini. Nah, seperti sahabat itu ada yang qaul-qaulnya menjadi rujukan baik para ahli fikih atau ulama-ulama fikih maupun para ahli tafsir, seperti pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya juga Ibnu Mas'ud, itu juga orang-orang alim ya. Para sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Nah, kemudian timbul pertanyaan, terus bedanya apa ilmunya orang dulu dengan sekarang? Kita tahu bahwasanya para imam mazhab itu statusnya adalah mujtahid mutlak, di mana keilmuan beliau itu sudah diverifikasi oleh para ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang menilai ya, itu memang keilmuannya mumpuni. Jadi tidak bisa orang sekarang aku ra yo padha ngalime wong padha-padha bisa maca kitab ya. Ra padha ngelmune tidak bisa. Ilmu kita itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ulama-ulama mujtahid tempo dulu itu. Di samping memang Nabi pernah berkata sebaik-baiknya umat itu adalah pada periode Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai sekarang. Jadi kita itu kalau dihitung secara generasi kepada Nabi itu sudah tabi'in yang keberapa sudah tidak terhitung. Jadi terlalu jauh jaraknya. Apalagi kok kita itu bandingkan sampai ke ilmunya ya Imam Syafi'i dan sebagainya, itu sudah tidak level sama sekali. Maka sudah sepatutnya kalau kita itu mengikuti terhadap pendapatnya para mujtahid tersebut, dengan tentunya ada misalnya di kitab ini juga perbedaan pendapat itu ada masih di kalangan Syafi'iyah sendiri, tapi itu pun boleh kita ikuti. Seperti misalnya ada pendapat yang mengatakan orang hewan yang hewannya itu halal dimakan itu tidak najis, itu pun boleh kita ikuti. Dan misalnya sampai sikilon sing kena telek oleh ngubarak ora resik-resik men tidak masalah. Nah, bagi orang yang memang tidak pernah mengkaji kitab seperti ini, ada hal yang kelihatan itu aneh, seolah-olah itu menyesatkan atau mazhab sesat seolahnya, tapi sebenarnya tidak. Misalnya juga anjing ya, ada seorang mazhab, ulama mazhab seperti Imam Malik itu mengatakan anjing itu tidak najis. Nah, kalaupun kemudian ada keterangan hadis yang mengatakan bahwasanya ketika ada anjing itu menjilat sebuah wadah, kemudian di situ diwajibkan untuk membasuh wadah itu sebanyak 7 kali, itu sebenarnya bukan karena anjingnya najis. Nah, tapi karena itu ta'abud ya, cuma sekedar mengikuti perintah agama. Tapi kan berarti itu kok menjadikan anjing tersebut najis, itu tidak. Nah, ini pendapat seperti ini sebenarnya pendapat yang sah-sah saja, karena ini juga pendapatnya mazhab yang sudah diakui oleh para ulama. Tapi bagi kita yang tidak pernah ngaji kitab seperti ini, itu ya seolah-olah itu sesuatu yang asing ya. Jadi tujuan kita di dalam mempelajari kitab seperti ini supaya wawasan kita terbuka. Nah, kemudian nanti ada hal-hal yang misalnya suatu perbuatan atau suatu tindakan dalam sholat ketika dilakukan oleh orang bodoh, orang yang tidak tahu, itu tidak masalah. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang ngalim justru menyebabkan batalnya sholat, itu ya ada. Nah, kemudian timbul pertanyaan, terus bedanya apa antara orang yang bodoh sama orang yang ngalim, wong biasanya sama-sama diterimanya? Nah, tentu jawabannya sangat berbeda.
berbedanya itu dari segi poin. Poinnya tentu beda. Orang di Quran dikatakan kul hal yastawil ladina ya'lamun awal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu? Jawabannya tentu tidak sama. Jadi hal di situ merupakan istifham yang bersifat ingkari, di mana artinya adalah tidak, mengatakan tidak. Jadi apakah sama? Tentu tidak sama. Nah, maksudnya tidak sama, poinnya tetap beda. Meskipun cara ibadah sama-sama diterima oleh Allah, itu poinnya tetap tidak sama. Sama seperti misalnya kalian ada yang naik kelas ke-3 atau ke-4, sama-sama naik kelasnya, tapi poinnya mesti beda-beda. Ono sing rankingnya 1, ono sing 3 dan sebagainya. Nah, seperti itulah yang namanya ibadah, ya. Dan orang yang mengkaji kitab-kitab secara mendalam atau ilmu-ilmu fikih secara mendalam tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak mendalami ilmu fikih tersebut. Meskipun Allah juga sangat baik hati bisa menerima ibadahnya orang yang kurang ilmu itu tadi, ya. Cukup sekian mukadimah dari saya, kemudian mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang Fathul Mu'in. Sudah punya kitabnya semua? Itu cetakan mana itu? Darul Ilmi. Hah? Darul Ilmi. Mana itu? Surabaya, Indonesia. Soalnya ada beberapa kitab yang cetakannya banyak yang salah, ya. Tapi tidak masalah, nanti kita koreksi sama-sama. Kalau saya lebih suka menggunakan i'anah, ya, karena menggunakan i'anah atau tolibin ini penjabarannya lebih luas. Ya, kalau pinggirnya itu Fathul Mu'in, dengan tengahnya i'anah atau tolibin. Karena orang mempelajari Fathul Mu'in kalau tidak dengan i'anah atau tolibin itu sulit. Karena di Fathul Mu'in sendiri itu kalimat-kalimatnya banyak yang bulat. Rujukan-rujukannya banyak yang sulit diketahui.